Unjuk rasa mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil yang menentang sejumlah langkah Presiden Prabowo diwarnai aksi bakar foto Teddy Indrawijaya atau familiar dengan sebutan Mayor Teddy. Pembakaran foto itu dilakukan bukan tanpa alasan. Mahasiswa memandang minor peran ganda yang dijalankan Teddy Wijaya. Ia dinilai melanggar Undang-Undang TNI lantaran masih berstatus tentara aktif tapi merangkap jabatan sipil selaku sekretaris kabinet. Teddy pun dituding sebagai sumber pemecah belah dan tidak mampu membangun komunikasi yang baik di internal kabinet merah putih. Sejak menjadi ajudan Prabowo Subianto, pria kelahiran Manado pada 14 April 1989 ini mendapat perhatian publik secara luas, terutama di kala musim kampanye Pilpres 2024. Alumnus Akademi Militer ini tidak pernah jauh dari Prabowo, sehingga gerak-geriknya kerap tertangkap lensa para pewarta. Teddy merupakan salah satu tentara yang terbilang lama berada di lingkaran kekuasaan. Sebelumnya, saat masih berpangkat Letnan 1, ia terpilih menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo mulai 2016 hingga 2019. Teddy mengaku tidak pernah membayangkan akan menjadi asisten ajudan Presiden, tapi takdir berkata lain. Salah satu momen sederhana paling berkesan bagi Teddy saat mendampingi Presiden Joko Widodo adalah ketika ia mendapatkan ucapan terima kasih. Saya diucapin terima kasih mas, bayangin, makasih ya, terima kasih ya. Bagi saya tuh seneng banget gitu mas. Setelah menamatkan sekolah di SMA Taruna Nusantara, Teddy yang merupakan putra dari keluarga tentara melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah dan lulus pada 2011. Tidak puas menimba ilmu kemiliteran, Teddy melanjutkan pendidikan di Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional dan menempuh S2 Kajian Terorisme di Universitas Indonesia. Setelah sukses menjalankan berbagai penugasan militer, pada 2019, Teddy ditugaskan untuk mengikuti sekolah militer pasukan khusus di Amerika Serikat hingga mendapatkan berbagai prestasi yang membanggakan. Beres mendampingi Jokowi, pada 2020, Teddy dipilih menjadi ajudan Prabowo Subianto yang ditunjuk Presiden menjadi Menteri Pertahanan. Sejak saat itu, hubungan di antara keduanya bagai dua sisi mata uang, berbeda tapi tak terpisahkan. Namun, penghormatan atas semua pencapaian positif Mayor Teddy itu perlahan sirna oleh tingkah lakunya sendiri. Banyak kalangan menilai perilaku Teddy sombong bin songong, apalagi setelah ia diangkat menjadi sekretaris kabinet. Publik dibuat geram oleh sepak terjang Teddy saat mendampingi Prabowo Subianto yang terjadi dalam beberapa momentum. Saat Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman pada 19 Februari 2024, Teddy Wijaya tertangkap karena melakukan tindakan yang dinilai tidak sopan. Saat Dr. Gunawan Rusuldi menjelaskan fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut, Teddy tiba-tiba menyuruh Gunawan untuk ke pinggir hingga ia tersandar ke tembok. Lantaran aksi yang dinilai arogan itu, Teddy menuai kecaman. Teddy pun memanen suara sumbang dan dituding tidak sopan saat berada dalam satu momen bersama Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, dan Menteri Pertahanan, Letjen Purnawirawan Safri Samsudin pada 23 Januari 2025. Teranyar, Teddy tertangkap kamera melempar mata melotot kepada Pas Pampres yang memayungi Presiden Prabowo Subianto yang menyambut kedatangan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Bandara Halim Perdana Kusuma pada 11 Februari 2025. Hal lain yang menjadi perhatian publik adalah harta kekayaan Teddy Wijaya yang dinilai fantastis. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilansir KPK, Teddy diketahui mempunyai harta hingga 15,38 miliar rupiah. Banyak kalangan yang menilai janggal harta Teddy itu, apalagi ia merupakan seorang tentara berpangkat mayor dengan gaji maksimal 5 juta rupiah. Selain mempunyai tanah dan bangunan dengan nilai total 8,2 miliar rupiah,
Teddy juga mengoleksi mobil hasil sendiri seharga ratusan juta rupiah, seperti Toyota Land Cruiser seharga 800 juta rupiah, Toyota Fortuner 350 juta rupiah, dan Honda CR-V dengan harga 180 juta rupiah. Teddy juga memiliki tanah dan bangunan di Bekasi seharga 1,8 miliar rupiah yang merupakan hasil sendiri. Ia pun mempunyai tanah dan bangunan hibah dengan akta di Sragen dan Minahasa yang nilainya antara 600 juta rupiah hingga 1,3 miliar rupiah. Di luar penilaian sumbang dari sejumlah kalangan, Teddy Indrawijaya punya banyak prestasi gemilang. Selain merupakan sekretaris kabinet termuda, Teddy menjadi satu-satunya perwira TNI yang berkualifikasi Komando Kopassus, Anti-Teror Gultor Kopassus, dan Pasukan Khusus Amerika Serikat US Army Ranger.